Is it still a good way untuk anak muda kalau mau mulai? Yes, for sure. Karena saya pikir industri ini memberikan ruang untuk orang berkreasi. Kita tidak bisa prediksi apakah masalah geopolitik ataukah masalah ekonomi krisis ya. Tapi yang kita bisa understand itu adalah Kalau menurut Pak Irwan nih, ya. tahun equity apa tahun fixed income, Pak? Dan would election matter, Pak? Itu udah sampai the meat ya. Lesson dari semua all this business cycle itu adalah sebenar-benarnya kita ini tetap saja harus diversify portfolio kita ke equity. Karena the long term itu membuktikan you're staying patient, staying committed untuk diversifikasi itu pay. I think this is one of those investment opportunity yang mungkin orang-orang seperti Mas Oli yang udah berpengalaman ini akan bilang my gut feel. Hari ini saya merasa sangat senang nih bisa hadir di perbincangan kita hari ini dengan salah satu senior analis di pasar modal Indonesia yang mungkin udah cukup lama ya berkecimpung di industri ini. Mungkin startnya kalau saya nggak salah dari tahun 93 beliau bekerja gitu ya. Saat ini beliau adalah Head of Research dari BNI Sekuritas, salah satu BUMN sekuritas terbesar di Indonesia. Dan mungkin tema kita kali ini lebih ke outlook ke depannya, tapi juga kita bicara-bicara santai mengenai pasar modal secara umum. Mungkin kita sambut aja langsung Pak Erwan Teguh. Selamat datang kembali, Pak. Terima kasih Mas Oli, terima kasih sudah diundang kembali. Mungkin saya sedikit cerita juga nih, Pak Erwan nih salah satu bisa dibilang inspire saya tuh Pak, waktu saya baru join ke pasar modal. Bener loh Pak. Kamu duluan atau saya sih? Kamu duluan kan? Saya juga udah tua, tapi kalau saya 25 tahun ya Pak Erwan mungkin sedikit lebih lah. Tapi waktu itu saya baru kerja kira-kira 2-3 tahun kali waktu itu ya. Terus saya baru join DBS Vickers waktu itu di awal tahun 2000, jadi 2001 atau 2002. Karena waktu itu masih belajar-belajar jadi analis, pasti kita baca tulisan dari analis yang waktu itu udah lebih duluan dan lebih senior. Dan salah satu yang saya baca waktu itu tulisannya Pak Erwan tuh Pak. Oh gitu ya? Iya waktu itu. Dan sama Pak, Indah Kiat. Indah Kiat lah. Indah Kiat udah. Waktu itu Pak Erwan kalau nggak salah di SJ Pak ya. SJ, Sekjen gitu kan. Benar. Waktu itu berarti masih bareng Pak Ciwei kali ya. Pak Ciwei, Pak Xiao Hong. Pak Xiao Hong juga tuh ya. Waduh, legend-legend semua tuh ya. Terus waktu itu pokoknya kayaknya Indah Kiat waktu itu lagi rame-rame restructuring kali ya waktu itu awal-awal 2000, saya nggak ingat persis sih waktu itu. Tapi abis itu saya suka nyari tuh Pak tulisan-tulisan Pak Erwan. Pak Erwan nulisnya gini ya kurang lebih. Jadi basically ya kita waktu itu sebagai analis muda belajar how should we look at companies gitu kan, cara kita ngelihat companies, menganalisa companies, mungkin things yang kita miss, oh mestinya begini gitu. Jadi itu yang terus terang saya juga belajar tuh dari Pak Erwan gitu. Jadi thank you loh Pak. Sama-sama. Saya yang thank you bahwa ternyata dibaca reportnya. Kalau kita ngelihat ke belakang sedikit kali Pak ya. Kan Pak Erwan udah cukup lama gitu ya di industri ini gitu. Kalau Pak Erwan bandingkan kira-kira ya industri broking sekarang gitu, perusahaan sekuritas sekarang, menjadi analis sekarang gitu ya. Bandingin sama dulu-dulu gitu Pak ya. Dan apa industri ini masih jadi industri yang katakanlah bisa menarik buat generasi muda ke depannya nih, buat katakanlah teman-teman yang sekarang masih kuliah, apa bisa jadi satu pekerjaan yang tetap menarik ke depannya mungkin 5, 10, 20 tahun ke depan kira-kira gitu Pak. Bedanya waktu saya mulai, saya relatively tidak mengerti mengenai pasar modal. Tapi saya di hire karena saya sangat mengerti mengenai industri yang
saya diminta untuk cover lah istilahnya, ya Oke kan, oke. yaitu resources. Nah, kebetulan waktu saya kerja di BFI itu kan saya sering nih ke daerah-daerah untuk melihat benar nggak sih ada pohonnya gitu kan, dipotong gitu-gituan ya. Jadi lebih ke bottom up istilahnya, ya kan. Nah, waktu saya mulai saya analisa itu sangat textbook. Jadi benar-benar bikin model, bikin apa namanya, umpama Indah Kiat nih, kita balik lagi nih, hutangnya banyak banget ya kan, dan dari kreditur yang sangat banyak. Jadi bikinnya itu bisa seingat saya itu sampai 1000 line, cuman untuk track kreditornya siapa aja gitu kan. Anyway, yang saya ingin sampaikan itu adalah bahwa waktu saya mulai itu lebih fundamental, jadi lebih bottom up, di mana kita sebagai analis itu kadang-kadang merasa seneng nih bahwa kita ini bisa benar-benar mengerti satu perusahaan gitu kan. Jadi waktu kita melakukan evaluasi rekomendasi itu kita juga berdasarkan deep daripada wide istilahnya begitu kan. Dan pada saat itu kebetulan kita sebagai analis tidak diminta harus memberikan target price. Iya, nggak ada tuh namanya target price. Ada rekomendasi buy atau sell, tapi tidak ada yang namanya target price-nya berapa gitu loh. Akhirnya analis itu memang harus memberikan opini yang lebih jelas gitu kan. Begitu saya cover saham gitu kan, saya bisa bicara sama fund manager dan mereka sangat mau mendengar opini saya mengenai satu perusahaan aja gitu kan. Nah, hari ini kalau seumpama saya mulai sebagai seorang analis, kalau saya analisa Astra umpamanya kan, nggak ada yang mau bicara sama saya. Kemungkinan fund manager, dan dia akan tanya saya mengenai sesuatu yang makro yang saya seorang analis yang baru itu mungkin nggak ngerti gitu loh. The reason I'm bringing this up adalah good and bad ya. Goodnya itu kalau kamu mulai sebagai analis zaman dulu, kamu benar-benar bisa melakukan analisa yang sangat mendalam dan ada yang mau mendengarkan dan tidak orang akan menanyakan pertanyaan yang makro gitu kan. Ya. Hari ini kalau kamu memberikan pandangan mengenai satu analisa perusahaan yang mendalam, orang lebih cenderung bilang so what? Karena pergerakan saham itu bukan ditentukan oleh bottom up more daripada top down gitu loh. Ya, jadi itu ada blessing-nya. Oleh karena itu orang-orang seperti saya itu masih exist, ya kan? Kalau saya bicara sama fund manager, contohnya tidak ada yang mau bicara mengenai 1-2 saham. Dia akan tanya macro view mengenai apa istilahnya sesuatu yang big picture-nya. Baru kemudian bottom up-nya itu dia nggak begitu peduli. Indah Kiat bikin apa ya gitu, umpamanya gitu kan. Let's not talk about Indah Kiat lagi. Tapi the point adalah anyway, saya nggak menjawab pertanyaan kamu. Kalau pertanyaan kamu adalah, is it still a good way untuk anak muda kalau mau mulai? Yes, for sure. Karena saya pikir industri ini memberikan ruang untuk orang berkreasi. You can be creative ya, creative writing misalnya gitu kan. It's not a bad thing. I don't think it's bad thing. Menganalisa secara fundamental seperti yang saya cerita yang zaman-zaman dulu itu sekarang sangat mekanik ya. Anybody with a little bit of knowledge mengenai accounting, matematik itu bisa membuat model gitu kan. Tetapi the model itu adalah untuk mensupport your thesis mengenai company ya. Di mana thesis itu kadang-kadang lebih mengenai idea generations. Sometimes you kind of say, okay, maybe ini adalah, I think this is how it works gitu kan. And then baru kemudian you try to find the numbers. Apakah numbersnya itu justify atau tidak ya? I mean, don't make up the number ya. Kalau numbernya tidak justify, then you have to revisit your initial hunch mengenai satu particular company. Terus kalau dari ini Pak, jadi kalau kita udah, nih saya juga kurang lebih melewati sih gitu ya. Kita melewati kalau di Indonesia kan krisis paling berat kan 98 ya Pak. Benar. Kan bukan cuma krisis ekonomi tapi krisis sosial politik yang
Ya paling berat lah kalau kita semua yang udah pernah atau udah lahir di tahun itu atau udah bekerja di tahun itu mungkin 98 paling berat. 2008 agak berat kali ya. Gitu buat industri kita specifically, mungkin capital market. Sebenarnya kalau Nggak saya ingat ya, itu malah lewat aja sih. I think kita lebih merasakan positifnya. Karena kalau if you remember lagi, sesudah 2008 itu adalah the beginning of golden age Indonesia. Oh iya. Jadi kalau kamu lihat stock market kita naiknya begini nih. Jadi kalau kamu beli di tahun 2008, Ya, it's perfect timing, perfect ya timing. kan? Market minus 50 dulu soalnya kan 2008 batu. Doesn't matter. Lu kalau went through the deep pun itu you make a lot of money. Yeah. But anyway, that's if I remember correctly. Ya. Cuman mungkin kalau di industri kita kan ada beberapa broking yang tutup, layoff segala macem. Yeah. Saya dulu kena nggak sampai layoff tapi pay cut. Ada macam-macam jadi tapi memang recovery-nya cepat gitu Cepat kan. sekali. Ya, 2009 udah balik semua gitu. Yeah. Terus 2020 kan kita basically COVID juga lumayan dalam marketnya gitu ya. Kalau dari all those crisis gitu ya, kira-kira pengalaman atau pelajaran apa tuh Pak yang Pak Erwan bisa mungkin share ke kita-kita? Well, I suppose 3 big crisis kali Pak ya kita ya mungkin ya. Lain kan mini-mini semua ya. 13. Kalau dari sisi stock market sebenarnya yang paling hit kita itu 2013. Ya. Sampai sekarang kita belum recover sebenarnya kan. Iya benar sih. Jadi kalau dari saya ada bikin satu chart. Kalau kita ambil dari tahun 2000 umpamanya. Jadi 2001 kan ada apa sih namanya? 2001 kita .com bubble. 9/11. Kemudian ada .com bubble gitu kan. Kemudian ya 2008 gitu kan. Ya, atau kalau kita mau mundur sedikit lagi 98 gitu kan. Anyway, you fast forward sampai hari ini ya. Sebenarnya market naik aja terus. Iya. Ya. Nah, kenapa tadi saya bilang 2013 itu saya pikir kita adjustment kita terhadap taper tantrum itu kita nggak adjust. Nah, pada saat bersamaan ekonomi kita sudah slow down gitu loh. Jadi kita mengalami satu cycle commodity boom yang dimana itu kalau again ini kita look back ya, istilahnya ibarat kata orang itu 2020 hindsight gitu kan. Ternyata tidak meng-take advantage commodity boom itu. Jadi kita itu tidak begitu prepared dan begitu taper tantrum terjadi 2013 ya, you gambar aja kalau timing pada saat itu ternyata kamu membeli saham di 2013 sampai hari ini pun uang kamu belum kembali gitu loh. Kurang lebih begitu kan. Ya. 10 tahun kalah sama money market. Kalah. Jadi in fact if again ini benar-benar talking about investment, if you do a Sharpe ratio dari tahun itu sampai sekarang itu nggak justified invest di saham, kurang lebih begitu. Jadi kalau if you look at the big picture-nya itu kan, now what I'm getting at adalah lesson dari semua all this business cycle itu adalah sebenar-benarnya kita ini tetap saja harus diversify portfolio kita ke equity karena the long term itu membuktikan you're staying patient, staying committed untuk diversifikasi itu pay satu gitu kan. Tapi yang lebih penting lagi adalah you have to lay your view itu dengan understanding the cycle of this. Ya kita tidak bisa prediksi apakah masalah geopolitik ataukah masalah ekonomi krisis ya. Tapi yang kita bisa understand itu adalah kurang lebih what I'm really getting adalah you have to understand the Fed. Karena they dictate the do and die of the risk asset gitu loh ya. Jadi nggak begitu penting. Can you predict 9/11? Nobody ya kan. Can you predict 2008 global financial crisis? Nggak bisa. Tetapi kalau kita perhatikan, kita mempelajari the Fed reaksinya ataupun antisipasinya, then maybe your patient untuk committed di saham
dengan mengerti the Fed itu perfect. Siap. Ya, menjadi apa Iya. istilahnya satu strategi yang sangat baik. Nah, of course ditambah lagi juga yang third layer-nya adalah Iya. you pick the right stock gitu Iya, kan, iya, you iya. pick the right sector gitu sih. Nah, ini menarik nih Pak Irwan. Tadi Pak Irwan kebetulan baru bahas soal the Fed and how we should watch the Fed tuh Pak Irwan. Iya, iya. Gitu. Ujung-ujungnya kan kalau buat kita di emerging market atau di Indonesia, ujung-ujungnya kan dolar bukan sih Pak? Gitu kan. Arah dolar kemana iya. gitu kan. Which is di drive sama Fed dan Iya. lain-lain gitu ya. Iya. Kalau kita ngelihat arah dolar rupiah kita gitu Pak ya. Iya. Mungkin 3-4 tahun terakhir agak lumayan stabil kali Pak ya. Iya. Kita ketolong sama hilirisasi mineral yang bikin Ya. ekspor kita membaik gitu kan. Karena kon kita juga ya kemarin sempat surplus. Biasanya Ya. kan kita negatif. Tadi Pak Irwan bahas 2013 kan tuh Iya. pas lagi parah-parahnya tuh kita Pak. Iya kan? Ya. Dari apa namanya commodity boom, kemudian kita impornya juga kebablasan, defisit kita waktu itu karena kan mungkin sampai hampir 4 kali Pak ya. Lumayan Yes. dalam lah gitu ya. Ya, sempat I think kalau nggak salah inter year Oh, itu inter- sempat sampai 5% kalau nggak Oh. salah. Ya. Lumayan dalam lah gitu ya. Dalam Itu sekali. nggak bisa di cover sama FDI kita, terus juga portfolio kan acak-acakan tuh Yeah. duit pada keluar gitu. Kalau kita ngelihat sekarang kan mungkin dolarnya sendiri mungkin the last couple of months juga, bukan months lah, baru weeks lah Pak ya. Ya. Agak sedikit melemah. Yeah. Rupiah kita juga kelihatan agak stabil setelah sempat terkoreksi agak banyak kemarin. Ke depannya kira-kira gimana tuh Pak? Mungkin Yeah. dari semua pertanyaan orang paling pengen tahu kalau Ya. rasanya sih ya kalau dolarnya tahun depan bisa agak aman-aman, mungkin juga Yeah. kitanya juga agak aman gitu ya untuk market kita ke depannya. Pak Irwan gimana view-nya Pak? I think ada baiknya kita melihat konsensus. Konsensus ya bilang bahwa dolar itu cenderung akan melemah. Melemahnya karena memang tahun ini terlalu kuat, ya kan. Jadi itu mungkin menjadi satu patokan bagi kita. Nah, specifically untuk rupiah sebenarnya sekalipun melemah tahun ini sedikit, tetapi tetap aja outperform most of the G20 countries gitu kan. Jadi since you mention mengenai apa namanya a longer term trend ya, apakah karena current account hilirisasi dan segala macam, tapi saya pikir kita juga harus memberikan kredit kedua hal, yaitu satu dari sisi fiscal policy kita dan dari satu lagi dari sisi monetary policy kita gitu kan. Nah, fiscal policy ataupun government regulation secara general yang sangat membantu stabilisasi rupiah itu adalah inflasi. Jadi tadi kita cerita mengenai dari tahun 98, 2013 gitu kan. You bisa menggambar line inflasi itu inflasi kita yang secara average-nya sekitar 7-8%, sekarang itu 3%. Jadi dalam 2 dekade itu adalah perbaikannya sangat-sangat signifikan. Ya, kita tidak mencoba mencari ataupun berdiskusi bagaimana tercapainya angka itu, tapi itu adalah satu achievement yang sangat luar biasa. Jadi kenapa 3% itu sangat penting? Karena saya pikir itu menjadi satu level yang dianggap inflasi yang sustainable. Karena globally juga umpama Amerika, mereka juga melihat 2% sebagai patokannya gitu kan. So we're good. So in that sense itu, kalau kita cuma melihat inflasi itu sebagai satu benchmark comparison ya, antara negara kamu sama negara saya, sama-sama inflasi kita mirip-mirip, ya harusnya currency kita mirip-mirip dong. Kurang lebih begitu kan. Jadi itu point number 1. Nah, point number 2 itu adalah sisi monetary policy kita. Nah, monetary policy kita juga mulai jauh lebih melakukan antisipasi. Jadi bukan melakukan reaksi gitu loh. Nah, 2013 balik lagi, ini not trying to point fingers kepada siapa-siapa. Di 2013 itu ya kita lebih reaktif daripada antisipatif terhadap taper gitu kan. Jadi akibatnya currency kita itu loss about 30%.
Ya kan, di bawah 10.000 menjadi 13.000, 11.000 dulu tuh. Begitu 11.000 itu pada saat itu kita bilang ini bendungannya udah jebol nih, ya kan. Dan kemudian hari ini udah 15.000 gitu kan. Jadi apa namanya? If you were to use that dua point of view itu, fiscal and monetary policy, dan kita bisa melihat sekarang baca kita tahun depan bagaimana dan segala macam gitu kan. Dan harusnya tidak menutup ruang bahwa rupiah ini akan tetap perform relatively better dibandingkan dengan EM ataupun G20 country yang lain, provided tidak ada faktor lain. Cuman simply karena faktor yang the Fed dan apa namanya dolar itu dolar melemah gitu kan. Jadi I am of a view bahwa rupiah minimum stabil. Nah, put differently lagi, if I may very long-winded try to answer you, kalau kita menggambarkan rupiah dibandingkan dengan dolar, ya begini kan. Kemudian, you coba menggambarkan 12 bulan trailing average-nya, ya kan? And then coba kamu gambar lagi standar deviasi 1 dan plus minus 1 gitu kan. Kestabilan kan berarti kamu di dalam channel istilahnya gitu kan. Nah, kelihatan sekali kita ini cenderung mulai di dalam channel. Nah, yang couple of months ago yang kita shot up above channel itu ya, yang menyebabkan BI kemudian menaikkan suku bunga gitu kan. Itu memang ada extreme stress di dalam bukan sistem Indonesia tapi globally karena dolar terlalu kuat gitu sih. US yield naiknya banyak banget lah. Jadi itu menjadi satu I think reason juga to be lebih optimis terhadap rupiah. Jadi mungkin ada other reasons lah mengenai apa namanya balance of payment, mengenai export revenue, itu you know it's too big a topic ya. Tapi kalau kita specifically cuma melihat chart saja, I think there's reason to be more optimistic mengenai rupiah, pergerakan rupiah gitu sih. Kalau kita setelah tadi ke rupiah, which is basically fungsi dari tentunya global makro lah, terutama US lah ya gitu kan. US growth-nya mau kemana, US inflation-nya mau kemana gitu kan. US inflation-nya mau kemana, US rate ya nanti tahun depan kalau beneran Fed mau motong bunga kira-kira gitu, ujung-ujungnya kan nanti yang akan affecting kita directly itu di dolar gitu Pak ya sebenarnya. Nah kalau kita ngelihat kayak gitu sebenarnya tahun depan tuh kalau menurut Pak Irwan nih tahun equity apa tahun fixed income Pak? Nah. Itu udah sampai the mid ya. Sama mungkin satu lagi Pak, tahun equity atau tahun fixed income, dan would election matter Pak tahun depan? Iya, nah mungkin yang gampang dulu aja yang terakhir itu. Kalau kamu tanya gitu ya gampangnya karena kita kan banyak pemilu nih. Nah, jadi kita lihat aja pemilu yang sebelumnya itu behaviornya bagaimana gitu kan. Ya udah jawaban simpelnya adalah if history is a guide ya harusnya behaviornya sama, dan oleh karena itu menuju ke pemilu itu biasanya positive no market. Habis itu baru enggak gitu kan. Jadi mau dibilang timing ya udah you buy now, begitu pemilu ya kamu mungkin mundur dulu gitu kan. Itu gitu. Nah, apakah it is equity atau bond year tahun depan ya? Then I think you have to look at growth juga untuk melakukan sebagai diferensiasi apakah growth itu akan di atas rata-rata atau di bawah. If you look at earning growth forecast tahun depan itu, then kita ini ya tidak sesuatu yang unusual. Istilahnya kita akan single digit growth, ekspektasinya high single digit, tapi kelihatannya market itu ekspektasinya ada downside risk, ya kan. Nah oleh karena itu, now the point I'm getting at adalah kalau itu memang demikian, itu berarti kamu harusnya lebih favor yang lebih aman gitu kan. Itu satu dulu ya kan. Dan kedua, kalau ditambah lagi dengan bahwa kemungkinan rate cut itu bisa terjadi di tahun depan, dan itu harusnya ada katalis untuk fixed income gitu kan. Jadi anyway, put the two together,
ya harusnya bond over equity. Kalau election itu tema-temanya orang ke consumer staple gitu kan, yeah. belinya yang related ke sana gitu. Yeah. Would you agree with that, atau sekarang lebih udah investor itu udah lebih preemptif sehingga maybe kalau positioning udah agak terlalu heavy di consumer, maybe other sectors gitu yang mungkin a bit under the radar yang bisa perform better misalnya buat heading toward election lah kira-kira itu. I think kita balik lagi ke tema yang bahwa kalau dari positioning market kelihatannya orang sangat tidak ada confident mengenai yang you say consensus bisa double digit growth ya. Kalau consensus double digit growth harusnya market kita dari rate gitu kan. Itu tidak tercermin sekarang ini gitu kan. Jadi oleh karena itu saya pikir positioningnya kelihatannya tidak begitu yakin bahwa election impact itu akan positif kepada consumer, dan saya pikir we have to look at it juga. Ini sedikit berbeda karena selama pandemi Indonesia ini kan tidak melakukan stimulus yang terlalu besar untuk consumption, ya lebih ke healthcare contohnya kan. Jadi akibatnya itu consumer kita generally tidak memiliki extraordinary saving. Unlike umpamanya di negara kita dengar di Amerika, kan, consumer mereka itu menerima terlalu begitu banyak uang dari pemerintah sampai hari itu belum selesai, nggak habis-habis duitnya, nggak habis-habis gitu kan. Terus savingnya masih banyak buat spending gitu kan. Nah kita itu enggak, jadi inflasinya masa susah turun makanya. Kita ini kan mengalami juga, bear in mind September tahun lalu kenaikan BBM 30-an%, 32 kalau nggak salah kan. Jadi banyak yang menjadi istilahnya headwind untuk consumer recovery gitu. Jadi saya pikir wajar kalau ini saya bicara mengenai positioning ya. Kalau kita membaca data dari ini kan, apakah baik dari consumer companies forecast earning growth, dari sisi valuasi, kepemilikan investor di consumer stock gitu kan, kelihatannya nggak ada orang yang begitu yakin itu demikian gitu loh. Jadi itu juga if you want to take a different view, itu mungkin bisa menjadi opportunity. So if you think that ini kayaknya salah nih, ini ada mispriced risk ya kan, dan maybe itu adalah salah satu sektor yang menarik. Pak Irwan, kalau untuk katakanlah resiko eksternal gitu Pak ya, tahun depan gitu kan. Kalau tahun ini kan headwind kita kan mostly datang dari US lah ya, gitu kan. US yang terlalu kenceng, terlalu kuat gitu, yang bikin dolarnya lari-lari, yang ujung-ujungnya akhirnya marketnya terkoreksi sempat lah, at least waktu itu gitu ya. Kalau tahun depan sendiri, kalau dari eksternal faktor Pak Irwan yang agak katakanlah worry itu sendiri tuh apa? US sama. Nggak ada bedanya. Apa Cina gitu Pak? Enggak, belum ya? Saya pikir eksternal. Ya, dampak terhadap ini kita ngomong mengenai capital market gitu ya. Dampaknya lebih dari US ya. Jadi balik lagi yang seperti kita bicarakan, you nggak usah pikirin mengenai pemilu di Amerika. Yang penting kamu lihatin aja Fed itu apa gitu kan. Nah ini conviction ataupun market consensus bahwa the Fed akan menurunkan suku bunga tahun depan atau memangkas suku bunga tahun depan itu kan dengan pemikiran bahwa growth itu akan slow down gitu. Inflasi akan mendekati target lah kira-kira. Target. Tetapi sebenarnya some of the Fed official terakhir ini bicaranya beda. Dia bilang real interest rate itu terlalu tinggi. Jadi saya pikir kalau kita membaca Q dari mereka, kelihatannya udah ada dua alasan nih kenapa jadi kalau namanya growth slow down kemudian kamu memotong suku bunga, bisa-bisa the Fed dibilang, wah ini mau pemilu nih, kamu kayaknya memihak nih ya kan. Nah, tapi kalau umpama dia bilang, enggak, inflasi turun, suku bunga saya masih 5, sekian, real rate-nya begitu tinggi, ya udah sepantasnya saya turunkan suku bunga. Jadi kan dia bilang, oke, saya nggak memihak siapapun yang lagi pemilu gitu kan. Nah itu
kelihatan sekali keinginannya the Fed untuk potong suku bunga itu tinggi sekali gitu loh. Jadi itu tailwind buat kita sebenarnya kalau itu terjadi. I think yes, that's to direct to your question. So the answer is yes. Nah sekarang the key to figure it out itu adalah seberapa banyak udah pricing. I mean you cannot say that okay indeks kita naik jadi 7.000 lebih karena ada cuma 2 saham. No, it's not that sih. Kalau memang betul begitu, that is a double reason for you to say okay kalau gitu saya beli yang lain di luar daripada 2 itu gitu kan. Ya, kalau begitulah. Jadi I think itu clear, the signal is very very clear. Makanya market di Amrek itu begitu pede ya kan. Malah mantra yang sekarang ada itu buy the dip gitu kan. Nah, kalau itu memang demikian kita ini ikutan ya kan. Bulan lalu nih S&P naik 9% ya kan. Kalau nggak euforia apalagi 9% gitu kan. Kita naik 4% gitu kan. Kenapa kita ketinggalan ya kan? Kenapa kita nggak kejar gitu kan? Up to you. But I think again kalau tadi yang kita diskusikan, kalau if you all agree, then maybe there's a reason to buy now. So they have many reason to buy now. Karena itu, karena sebelum pemilu biasa naik gitu kan. Karena ada uang pemilu gitu kan. Nah, I think there are many reasons. So I think market kita ini akan very good. Market kita generally results akan perform very well, leading to 2024. Beyond that itu bagaimana? Dan kita harus mencermati lagi dinamikanya apa gitu loh. Jadi resikonya itu tetap lebih ke uncertainty mengenai the Fed policy saya pikir. Kalau kayak China segala macam, Pak Erwan so far nggak terlalu. Sebenarnya kalau kita mungkin yang directly link ke China lebih ke harga komoditas kali Pak ya. Ya itu enggak. I think kita harus tetap mencermati hal itu. Tapi itu lebih I think your secondary and tertiary concern lah. Udah pasti kalau dulu sebelumnya itu kan kalau China slow down weak gitu, itu kan langsung komoditi pricesnya itu tidak do well. Tapi kan sekarang commodity prices itu ada faktor renewable dan all this talk mengenai onshoring, friendshoring dan segala macam itu kan mau tidak mau juga membutuhkan komoditas gitu kan. Jadi shifting, rewiring the global supply chain itu mau tidak mau inflationary dalam hal ini ya berarti harga komoditas gitu. Now finally if you gambar the chart of dolar terhadap komoditas gitu kan atau rate lah, itu kan negatif korelasi. Jadi there's also another reason untuk look at commodity producing country lebih positively. Oleh karena itu jadi Indonesia juga termasuk salah satunya sih. Pak Erwan sendiri kalau untuk tahun depan kalau sektor sendiri overall kalau tadi kan kalau dari aset kelas yang mungkin lebih favor equity, fixed income over equity, tapi kalau untuk equity sendiri kan tadi need to be selective mungkin some of the sectors tadi kita udah mention mungkin staples yang run toward election, any other sectors yang Pak Erwan favor kira-kira tahun depan baik bisa karena related ke mungkin election tapi juga other factors yang mungkin relate ke growth dan lain-lainnya. Saya pikir yang kita boleh write the theme itu adalah kalau umpama you believe bahwa bond bisa rally ya kamu cari bond proxy. Nah, bond proxy kita ini balik lagi ini straightforward berdasarkan regressions of share prices-nya itu adalah seperti BCA umpamanya. Seperti Jasa Marga, terutama Jasa Marga ya kan? Kayak long duration bond lah itu. Benar, itu kan behaviornya mirip banget. Terus kemudian mungkin Telkom gitu kan. Jadi mungkin bond proxy itu adalah itu nama-nama itu aman juga gitu kan. Dan kalau konsensus juga buy gitu kan. Nah kalau yang lainnya sedikit lebih tricky ya. Saya pikir kalau consumer balik lagi, yes, kadang-kadang investment itu kan kita jangan terlalu percaya kepada temanya gitu. Temanya begitu jangan berarti beli aja election beli consumer, enggak. Kita harus melihat juga isi pricing atau enggak ya. Nah kalau if you draw dari sisi apakah earnings growth versus valuasi ataupun valuasi dalam bentuk
divergence mereka ke mean valuation-nya itu penting ya. Karena divergence terhadap mean itu menggambarkan how big is the positioning orang price in gitu kan. 3 sektor yang kelihatan menarik ada financial, yang dalam hal ini bank gitu kan. Kedua itu adalah consumer, lebih ke cyclicalnya. Jadi mungkin salah satu ya Astra gitu kan. Yang ketiga itu adalah infrastructure. Dalam hal ini kebetulan ya jasa marga gitu. Itu kelihatan ada mispricing dari sisi growth forecast dan juga dibandingkan dengan valuasi baik secara nominal maupun terhadap respective mean dari sektor valuasinya gitu. Kalau soal bank tadi Pak, yang tadi sempat BCA juga the top 3 banks gitu yang lainnya, the SOE banks gitu kan. Mungkin kalau kita ngelihat year to date kan lumayan perform lah secara umum Pak ya. Gitu. Itu nggak artinya mereka udah a lot has been priced in the stock price juga. Although valuasi mungkin relatively masih oke kali ya Pak ya, relative to historical maupun relative to the growth itself gitu Pak. Yes and no. Saya pikir mereka itu did very very well towards the middle of the year, ya kan. Kemudian if you remember sebelum bulan November itu kan terjadi net outflow foreign. Itu a number of the stocks itu kan gave back a lot of the gains ya kan. Jadi mungkin bisa di-revisit lagi gitu kan. Nah, kalau di bank, since you talk about banks itu udah pasti salah satu thing about banks tahun depan itu adalah kalau suku bunga dipotong relatively yang mana bank-bank mana yang akan benefit gitu kan. Jadi itu that's another angle yang you can look at untuk secara specifically bank gitu sih. Kalau properti gimana Pak? Tadi hubungannya mungkin sama rate cuts, tapi of course biasanya during election year biasanya juga jualan biasa-biasa lah ya Pak. Kurang, tapi mungkin kalau yang end user ya relatively oke, investornya mungkin agak reluctant, tapi mungkin bunga bisa agak dipotong. Dan talking about valuation juga mungkin properti mungkin kalau the first time in the last 10 years kalau ngelihat PE-nya kayak agak sedang gitu sekarang. Nggak kelihatan mahal gitu ya maksudnya. On price to book. Iya, price to book juga ya agak murah. Menurut Pak Irwan gimana Pak? Property sector. Saya observe data yang sama. Setuju, tapi ya saya pikir properti itu yang negatif terhadap bukan negatif, as in bukan sesuatu yang positif itu adalah bahwa it's well owned. Jadi especially by local sekali ya. By local. Jadi itu adalah data-data point yang tadi Mas Oli sebutkan, itu data point yang sudah dilihat semua orang yang menarik data. Tapi kenapa sahamnya nggak perform? Ya kebetulan karena udah well owned. Jadi udah punya gitu kan. Jadi nunggu orang lain yang beli gitu. Nunggu orang lain yang beli gitu kan. Asing-asing kalau masuk lagi gitu. Ya, dan asing kalau kamu perhatikan itu cuma 1 dari 4 itu yang mereka milih, yang lain enggak. Yang lain malas gitu ya. Malas gitu. Kekecilan, kurang liquid gitu-gitu. Kurang liquid. Ya mungkin by extension juga semen sektor itu menarik gitu kan. Kalau commodities in general, ini Pak? In general, plantation ataupun energi ataupun the metals and stuff. Kalau komoditi in general, kalau kita melihat forecast orang memasuki tahun 2024 itu flat. Jadi memasuki tahun 2023, kalau Mas Oli recall lagi itu, semua orang kan prediksi harga komoditas akan turun sesudah naik yang sangat-sangat tinggi gitu kan. 2022 ya kan. 2024 itu difokus akan flat lah year-on-year. Nah, itu tetap di level yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum pandemik. Ya, itu point number 1 ya. Itu bear in mind, itu harus dicatat dulu bahwa orang prediksi akan turun tetapi level yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 gitu kan. Nah, meaning there's a downside risk kalau itu nggak nyampe gitu kan. Ya. Nah, point number 2 itu adalah bahwa kita ini ada disruptions dari cuaca, weather, El Nino, ya kan. And then ditambah lagi juga kita ada geopolitical risk, apa yang terjadi dengan perang di Middle East, kemudian ongoing yang di Ukraina, itu memberikan uncertainty mengenai supply side in particular.
And number 3 adalah kalau kamu lihat beberapa perusahaan-perusahaan besar, kalau Mas Oli notice some of the big oil and gas company in the world itu melakukan konsolidasi. Can't remember the name, tapi baru aja terjadi yang di Ambrek itu, ya, terjadi M&A yang salah satu terbesar gitu kan. Basically Exxon kalau nggak salah membeli the sale aset di Ambrek menjadi salah satu yang terbesar gitu kan. Basically what I'm really getting adalah bahwa there is actually no new investment di fossil fuel generally. Ya, kalau seandainya demand itu ekspektasi untuk fossil fuel tidak akan go away until 2045, I think that about ya kan. Sebenarnya demand and supply equilibriumnya itu favor the supply. Jadi dalam hal ini, that explain kenapa that big oil company itu membeli salah satu aset dengan harga yang sangat tinggi gitu kan. Jadi anyway, 1, 2, 3 point itu sebenarnya tend to give you reasons untuk take a look at commodity, yang specifically energy stock gitu loh. Nah kalau yang CPO itu I think the problem itu dari sisi dari sisi ESG, dari sisi banyak hal itu susah banget ya. Susah banget ya. Dan bagi investor karena itu begitu kecil, mereka ya udah bisa di-ignore. Daripada saya pusing ya udah nggak beli aja gitu. Makanya aset kelas itu sangat-sangat abandon, ignore gitu. Dan we don't see any light at the end of the tunnel yet. Mesti kayak cool kali ya, bagi dividen 100% gitu ya, baru mungkin ada bisa sedikit excitement di sektornya. Kalau enggak no point gitu kan. Atau kalau enggak Mas Oli beli aja semua plantasi company-nya. Satu sektor yang dari saya yang selalu pengen saya tanyakan dan mungkin paling bikin bingung banyak investor, Pak. Indonesian tech sector, Pak. What to do with it kira-kira? Kalau kita ngelihat sekarang gitu kan. Ya. Membingungkan gitu. Kalau buat saya sih, nggak tahu buat Pak Erwan gitu. Sama. Mungkin karena kita juga pengalamannya nggak pernah cover sektor tersebut kali Pak ya. Iya. Gitu. Generasi muda mungkin lebih paham juga. Iya. Gimana kita mesti ngelihatnya Pak? I think kalau kita go back lagi, the thesis kenapa orang membeli tech stock itu kan sebenarnya the ability untuk company itu mendominate, ya, kemudian turn profit. Oleh karena itu justify untuk membeli selagi mereka rugi, dengan catatan mereka akan menjadi behemoth, ya kan. Nah thesis itu kelihatannya breakdown. Nah, kenapa? Apakah karena ternyata eksekusinya tidak segampang itu, ataupun karena regulatornya step in. Regulator tidak mengallow you menjadi behemoth gitu kan. Contoh umpama di Cina, pemerintahnya crackdown on the tech. Alibaba, you nggak boleh sharing data nih, sekalipun dengan sesama sister company gitu kan. Ant Finance dipecah gitu kan. Kemudian you nggak boleh nih Ant Finance itu cuman memberikan pembiayaan pakai duit orang. You sendiri harus istilahnya leverage-nya dibatasi gitu kan. Setor modal lah mesti gitu. Istilahnya gitu. Jadi and then before that itu kan the European Union itu udah bilang oke, data privacy itu akan sangat-sangat penting gitu kan. Now lacking of any technological breakthrough, ya, apakah AI and whatnot itu kan, itu kelihatannya ya satu operating environment yang berbeda gitu kan. Jadi what I'm trying to say adalah the ability of this tech company yang menjadi dominant, kemudian bisa memberikan profit yang sangat luar biasa. Istilahnya mereka menjadi monopolistik. You kill your competitor, kemudian menjadi monopolistik. Oleh karena itu, you become sangat relevan untuk di-invest selagi masih kecil gitu kan. Itu mungkin nggak challenging ya, that view untuk Indonesia konteks. Nah, having said that juga, apa yang terjadi up to let's say sebelum November untuk saham-saham tech kita dari tahun 2022, itu mereka suffer nih.
Misalnya dia ada post pandemic loser gitu kan. Orang merasa apapun yang di-gain selama pandemi itu you akan lose, and then apalagi dengan business model yang breakdown dengan cost of fund yang menjadi jauh lebih mahal, dan double down. Jadi oleh karena itu saham-sahamnya turun sangat signifikan. Jadi rally yang terjadi di bulan November itu apakah karena on the back of murah orang membeli, atau on the back of M&A dan segala macam itu? Yes, tetapi sustainability ke depannya I think depends. Nah, habis umpama perusahaannya EBITDA positif, ini mau pakai apa? Hitung valuasinya, pakai PE-nya akan ribuan gitu kan. Apa dong gitu kan. Jadi you akan scratch your head, habis itu you belinya apa. Jadi I think this is one of those investment opportunity yang mungkin orang-orang seperti Mas Oli yang udah berpengalaman ini akan bilang my gut feel. Jadi it's not so much about fundamental, it's about the fact it's so under-owned. Ini ada berita-berita yang kelihatan menarik. Supportive ya. We buy kan. Seperti ada some stock yang almost double in 1 month, 2 months gitu kan. Nah, of course at any one time today pertanyaan selalu masih boleh beli gitu. If you ask me, my answer adalah I don't know sih. Terus terang I don't know. Makanya saya bilang apa-apa ya tanya aja sih Cia, gua nggak ngerti. Cia by the way itu analisnya Pak Erwan gitu. Analis the best buat tech dan consumer. Secara umum gitu Pak. Jadi kan Pak Erwan tadi udah kasih guidance buat ke tahun depan gitu kan, beberapa sektor juga kita udah kurang lebih bahas gitu ya. Katalis to some extent atau things to watch juga kita udah sempat bahas tuh Pak Erwan ya. Nomor satu kalau Pak Erwan kan pasti tadi Fed ya. And basically Fed and US macro lah Pak ya. Itu go hand in hand lah ya berdua gitu ya. Mereka marketnya juga akan pricing sebanyak apa, Fed rate cut gitu kan, kurang lebih itu. Overlay nextnya mungkin kalau di luar mungkin ya China seberapa pelan mereka dan seberapa affecting the commodities and so forth. To some extent election before and after gitu ya. Ada lagi nggak tuh Pak Erwan yang kayaknya kita mesti watch tahun depan tuh Pak Erwan yang either bisa jadi upside surprise ataupun potential downside surprise Pak buat tahun 2024? Unfortunately ya kita must be aware how the conflict itu akan ini, karena kalau umpama konflik yang ternyata draw in lebih banyak participant, I'm referring to both lah, itu bisa change the risk appetite. Itu I think something yang kita mau tidak mau kita harus look at. Tapi kalau generally mungkin kalau saya bisa tambahkan ya, kalau kita mengambil data-data dari World Bank, IMF segala macam, ADB, forecast growth tahun depan, inflasi tahun depan itu kita more or less balik lagi ke trend line. Jadi kalau tahun ini kita kaget kok inflasinya pertamanya masih begitu tinggi, kemudian the Fed policy-nya uncertainty gitu kan. Kemudian China kenapa behavior-nya berbeda begitu dibuka lebih awal ya kan. Remember memasuki tahun 2023 orang bilang China paling cepat bulan Mei baru buka. Ternyata Januari sudah dibuka gitu kan. Kok kenapa ternyata melempem gitu kan. Very muted ya. Very muted gitu kan. Nah, itu kita harus take it sebagai bahwa kita ini tidak pernah mengalami pandemi. I mean, you and I, kita yang masih ini 100 tahun lalu kan, yang kita nggak tahu. Jadi oleh karena itu tahun ini adalah tahun adjustment kita, big adjustment terhadap hal-hal itu gitu kan. Dan memasuki tahun 2024 ini juga, ini kan si Pak Biden sama Pak Xi baru ketemu nih ya kan. Jadi kelihatannya juga udah mulai mereda.
terakhir itu kan si Pak Si itu bilang kita mau lebih banyak exchange students antara Amerika sama Cina supaya nggak ada misunderstanding gitu kan, which is good ya. Jadi tahun depan saya pikir dunia akan lebih normal, itu aja sih. Jadi kalau normal IE inner rate yang lebih tinggi, then mungkin balik lagi ya seperti zaman dulu ya, bottom up itu lebih penting gitu. Jadi orang nggak akan tanya kita lagi the Fed itu apa gitu, nggak penting. Yang penting itu saham komoditas itu fundamentalnya gimana, indahnya gimana. I think be prudent lah. I think at the end of the day, seperti yang you mention itu kan, kalau you know, if it is fundamental begitu kuat, murah, gitu, and then company very willing to capitalize ataupun to act on the fact bahwa mereka itu undervalued, then sahamnya should be a good stock. Pak Irwan, ini sekali lagi terima kasih udah mau menyempatkan datang lagi ke kita, buat Pak Irwan dan buat tim BNI Sekuritas di tahun 2024 dan selanjutnya makin jaya, makin maju. Amin, dan moga-moga kerjasama kita juga makin lancar-lancar, Pak Irwan. Ya. Sekali lagi makasih loh Pak Irwan. Terima atas kasih waktu dan kesempatannya buat datang Always a pleasure. Ngobrol-ngobrol sama kita. Oke. Thank you Pak. Terima kasih. Kita salaman dulu nggak Pak? Boleh dong. Boleh.